Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik pertama pada modul ketiga, masih membahas tentang identifikasi masalah dan hipotesis, dan topik pertama ini akan di judulnya atau topiknya dibahas tentang perumusan masalah. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat memahami tahapan dalam merumuskan masalah. Juga mahasiswa dapat membuat identifikasi masalah, ruang lingkup, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian tentang skripsi atau penelitian yang akan mereka lakukan. Dalam perumusan masalah ini ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui atau yang harus dikuasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, yang kedua membatasi ruang lingkup, kemudian yang ketiga menetapkan pertanyaan penelitian, dan yang keempat adalah mengidentifikasi tujuan penelitian. Dari keempat aspek ini adalah yang merupakan komponen atau unsur-unsur yang bisa menajamkan sebuah rumusan permasalahan. Namun juga ada beberapa teknik atau cara untuk merumuskan masalah. Di antaranya bisa juga dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian rumusan hendaknya jelas dan padat. Kemudian perumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan permasalahan. Rumusan masalah adalah sebuah dasar dalam membuat hipotesa. Oleh karena ini, di sini ada sebuah panah yang ke kanan, maka ujungnya setelah rumusan masalah ini kita harus bisa membuat hipotesis. Ini contohnya bahwa rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian. Contohnya di sini adalah pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut. Proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada divisi CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanannya. Pertanyaan yang kedua di sini juga bisa menyampaikan bahwa atau ditulis model proses bisnis pada fungsi customer interface management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat untuk meningkatkan SLA di divisi CCS Operation. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Permasalahan yang baik tentunya di sini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, mempunyai nilai penelitian. Yang kedua, visible. Yang ketiga, itu adalah sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya kita merasa tertarik dengan sebuah permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai kita mencari suatu permasalahan yang di luar ekspektasi atau di luar kualifikasi kita. Visible itulah mudah didapatkan, ya, artinya bahwa permasalahan itu memang mesti ada yang namanya solusinya. Lalu mempunyai nilai penelitian, artinya perlunya sebuah melakukan penelitian untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sumber masalah diperoleh dari penelitian observasi, ada juga dari diskusi, ada juga dari ahli riset atau dari paper atau bibliografi. Bibliografi itu dalam bentuk jurnal, buku, atau hasil penelitian atau paper dan seterusnya. Nah, di dalam ada juga yang merumuskan masalah itu dengan masih di dalam kalimat pertanyaan penelitian.
yaitu dengan menggunakan kata bagaimana. Tetapi saya sendiri biasanya jarang menggunakan kata tersebut, ya. Karena kenapa? Karena takutnya dari suatu kata tersebut nanti ada suatu makna yang tidak bisa diukur, ya. Jadi lebih cenderung kepada contoh yang pertama. Nah, langkah-langkah dalam merumuskan masalah di sini adalah pertama, kalau kita lihat dari grafik sini, dapat menetapkan permasalahan terlebih dahulu, lalu didukung dengan pengetahuan, kemudian didukung juga dengan kondisi yang ada, kemudian juga bagaimana definisi operasionalnya, kemudian apa variabel yang akan diukurnya, dan didukung dengan teori yang relevan. Oleh karena itu di sini kita harus menentukan juga fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu adalah sangat penting ya untuk kita ketahui. Kemudian cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut, yang dalam hal ini dinamakan dengan subfokus. Selanjutnya, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan faktor apa saja yang dipilih, lalu kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Nah, contoh perumusan masalah yang dibuat dengan kalimat pernyataan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, silakan Anda baca dan terakhir. Nah, di sini penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana menganalisa manajemen TI perusahaan serta mengukur manajemen TI yang berdasarkan balance scorecard dan pendekatan best practice. Jadi di sini tetap ada suatu hal yang ditanyakan, artinya bagaimana menganalisis manajemen TI perusahaan dan bagaimana cara mengukur manajemen TI-nya berdasarkan balance scorecard. Yang kedua pun juga sama. Penelitian ini mengkaji berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk mencapai format masyarakat informasi tersebut. Jadi di sini juga sama, dinyatakan bagaimana cara mengkajinya berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai format masyarakat informasi tersebut. Jadi intinya silakan apa saja yang bisa diindikan, apakah problem statement atau research questionnya. Kemudian ini juga permasalahan bisa dipetakan. Jadi teknologi informasi misalnya di sini warna kuning dipengaruhi oleh globalisasi, dipengaruhi oleh teknologi komunikasi, dipengaruhi juga adalah oleh masyarakat informasi, kemudian oleh juga World Summit. Ini terkait dengan ini penelitian yang kedua. Jadi ini bisa dipetakan seperti ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan saudara bisa mengerjakan tugasnya di learning path yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.